Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ini di channel kita ini. Sudah lama saya tidak upload. Kali ini saya punya mainan baru namanya SSR atau Solid State Relay, yaitu relay yang menggunakan solid state atau apa ya, istilahnya kayak transistor begitu. Jadi dia tidak lagi menggunakan mekanik, melainkan menggunakan bahan semikonduktor yang ada di dalam sini. Nah, ini selalu ada input dan output ya. Ini inputnya ini, kemudian outputnya adalah yang ini yang outputnya. Nah, inputnya ini, dan menurut datasheetnya ini kita diperbolehkan mengaplikasikan tegangan 3 volt sampai dengan 32 volt DC ya. Kemudian outputnya ini adalah, sebenarnya ini pada prinsipnya adalah seperti relay pada umumnya, yaitu memutus dan menyambung sebuah sirkuit gitu ya. Nah, ketika inputan ini kita aplikasikan tegangan DC 3 sampai 32 volt ya, umumnya biasanya kita ambil 5 volt atau 12 volt gitu. Nanti di pin ini ya, pin 1 dan pin 2 ini seakan-akan adalah tersambung atau terkoneksi. Nah, ketika ini tegangan inputnya kita lepas, tidak dikasih tegangan input, maka nanti ini seakan-akan berlaku sebagai open circuit atau tidak tersambung begitu. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk eksperimennya, saya akan membedah sedikit apa yang ada di dalam ini. Ya, jadi di dalam itu ada 4 kaki tadi ya, kita lihat di sini ada kaki 2-nya input dan 2 lagi out gitu ya, output. Sekarang kita lihat di dalamnya output ini sebenarnya adalah sebuah teriak ya, teriak begini, kurang lebih teriak itu bentuknya. Simbolnya begini ya, teriak itu menurut saya. Ceret tuh. Kemudian di sini ada seperti ini, dan ini ada tegangan kontrolnya di sini. Nah, di dalam teriak itu, ketika di sini diaplikasikan sebuah tegangan, maka ini akan berlaku sebagai short circuit. Ke sana ada arus mengalir begitu. Dan nanti kita di sini dikasih beban ya, di sini dikasih beban, misalkan sebuah lampu gitu ya, sebuah lampu. Kemudian kaki satunya lampu tadi terhubung dengan AC atau netralnya ya, begini kurang lebih. Nah, kemudian rangkaian ini akan on ketika di sini dikasih sebuah tegangan begitu ya. Kita ambilkan dari inputan sini, dikasih tegangan melalui sebuah resistor begini. Ketika resistornya ini terhubung seperti ini, maka arus akan mengalir dan menyalakan lampu. Tapi kalau ketika ini kita putus begitu, maka di sini juga akan putus dan lampunya akan mati juga. Nah, rangkaian seperti ini bisa berfungsi sebenarnya, tapi pada kenyataannya rangkaian seperti ini tidak digunakan karena ini tidak aman. Karena kita mengambil mengambil tegangan di sini melalui tegangan input yang sama seperti ini. Nah, yang aplikasi di alat yang sesungguhnya ya, yang di alat sesungguhnya ini, maka ini sebenarnya di sini dikasih sebuah optocoupler ya, sehingga kita kasih sebuah LED di sini, sebuah LED yang bisa menyala. Tuh, ini positif negatif ya, kemudian ini menyala, LED-nya menyala, dan resistor ini kita ganti dengan sebuah fototransistor ataupun LDR, sehingga ketika mendapatkan cahaya dari LED yang ada di inputan ini, maka dia nanti akan menyalakan atau membuat koneksi dari koneksi ini menuju ke ini, mengalir arus dan akan menyalakan lampu. Begitu kurang lebih cara kerjanya. Dan rangkaian seperti ini adalah sangat aman karena dia terpisah secara sama sekali terpisah ya, sehingga antara rangkaian yang dikontrol biasanya untuk tegangan tinggi 220 atau lebih, dan
dan tegangan kontrol yang hanya sekitar tadi yang 3 volt sampai dengan 32 volt tadi sangat terpisah, sehingga apapun yang terjadi di output sini tidak akan mempengaruhi di input karena koneksinya ini berupa optocoupler atau koneksi menggunakan cahaya, sehingga tidak akan merusak input begitu. Nah, biasanya ini nanti akan terhubung dengan sebuah kontrol, baik itu Arduino maupun microcontroller yang lain ya. Begitu kurang lebih nanti. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah outputnya, ini yang output 2 ini di sini dan di sini. Sebenarnya begitu kurang lebih. Oke, sekarang kita lanjut aja langsung di prakteknya. Oke, kita mempunyai 2 buah tegangan 5 volt ya. Kita ukur dulu tegangan 5 voltnya. Saya colok dulu ini tegangannya. Kemudian kita ukur tegangan di sini adalah 5 volt. Kita lihat ya, positifnya, kemudian ini outputnya begitu, kita ukur begitu, dan tegangannya adalah ini ya 4,95 atau 5 volt. Oke, seperti itu. Kemudian tegangan 5 volt tadi kita aplikasikan ke inputnya. Ini ada input, di sini ada input ya, 3 sampai 32 volt kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini dulu. Oke ya. Kemudian sengaja untuk plusnya ini tidak kita connect dulu untuk mencoba nanti hasilnya ya, kita standby kan dulu di sini, tidak kita masukkan. Kemudian kita mempunyai beban ya, beban lampu nih ya, beban lampu, dimana lampu ini sudah kita putus. Sebenarnya kalau ini kondisinya seperti ini nyambung, ini nanti yang akan kita putus. Sementara kita sambung dulu dan kita nyalakan dulu lampunya apakah menyala apa tidak ya. Sekarang kita lihat, saya masukkan dulu di sini. Nah, kita lihat lampunya menyala ya, dengan kondisi ini terhubung. Sekarang kalau ini kita putus seperti ini, maka dia akan mati. Kita sambungkan lagi, akan nyala. Kita putus, dia akan putus. Nah, nanti fungsi dari solid state relay ini akan memutus dan menyambung 2 kabel ini. Baik, kita lanjutkan saja. Kita pasangkan ya, kita pasang beban ini ke ini ada output ya, ada output 1 dan 2. Kita kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Kita pasangkan di sini di outputnya. Yang tadi kita putus sambung manual, sekarang kita putus sambung dengan solid state relay. Oke, kita connect seperti ini. Oke, sudah terkoneksi dan tegangan 5 voltnya juga sudah terkoneksi salah satu. Groundnya kita tinggal nanti kita sambung di sini apakah nyala apa tidak. Kita coba langsung. Kita colok dulu. Ya, kita colok dulu. Lampunya tidak menyala ya. Ini lampunya tidak menyala. Kita lihat lampunya tidak menyala. Kemudian kita pasangkan, kita koneksikan tegangan 5 volt tadi ke sini, dan kita lihat lampunya menyala ya. Sekarang mati, menyala, mati, menyala, mati. Oke, kita lihat di sini ada lampu indikator yang menyala. Ini artinya adalah sebenarnya kelihatan nggak? Yuk, kelihatan apa lagi? Nah ini ya. Nah ini ada nyala merah di sini sebenarnya. Itu adalah indikasi bahwasanya optocouplernya dia bekerja begitu. Oke, begitu cara kerjanya. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya jawab kalau saya ada kesempatan, ada waktunya. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa digunakan untuk proyek yang lebih besar lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.